Oke, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah masuk ke minggu yang keempat dalam bulan minggu, semestinya sini adalah hari Minggu yang keempat pada bulan Agustus ini. Sesuai dengan tema kita sepanjang bulan Agustus ini, yaitu hikmat dan kepekaan rohani. Sesuai dengan perkataan ini, bukan saja kita memiliki hikmat, tapi kita ada juga kepekaan secara rohani untuk melihat, untuk menikmati flowing bersama dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tema tahunan kita adalah bertumbuh dalam kasih karunia. Ini tema tahunan tahun 2026 ini, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia dan berbuah dalam Kristus, atau berbuah bagi Kristus. Dua-dua pun boleh pakai. Jadi kita berbuah, kita bertumbuh dalam kasih karunia, dan kita berbuah dalam Kristus. Pada minggu ini, dalam minggu keempat Agustus ini, kita akan melihat topik yang baru, yaitu membuat keputusan dengan hikmat ilahi. Saya percaya kamu suka topik khotbah pada hari ini, karena dia memberikan kita melihat bahwa kita ini sebagai orang anak Tuhan, kita boleh membuat keputusan yang tepat. Amin. Nah, saya mau tarik perhatian kita, apa yang kita belajar pada pagi hari ini adalah kesinambungan daripada khotbah sebelum ini. Termasuklah khotbah yang minggu lepas, yaitu kita punya kebolehan kita untuk mendengar peka kepada suara Roh Kudus, betul kan? Jadi kita sudah tahu, kita sudah establish bahwa kita bukan belajar bagaimana mau mendengar, tapi kita belajar bahwa kita boleh mendengar. Kita disedarkan identiti kita adalah identiti domba yang mendengar suara gembala. Yesus sendiri mengatakan bahwa domba mengenal dengan suara saya, suara gembala sendiri. Amen. Jadi pertanyaannya bukan bilang bagaimana saya mau mendengar. Dia punya pernyataan yang tepat ialah saya boleh dengar. Belum sama dengan saya. Dan jikalau begitu, dia menuntut iman kita bahwa kita percaya apa yang Tuhan katakan tentang kita sebagai domba. Saya tidak cakap tentang yang domba-domba yang belum domba dalam kandang atau dalam kawanan domba anak Allah. Tapi kita yang dalam keluarga Tuhan, amin. Jadi kita boleh dengar. Kita tahu, somehow kita tahu. Nah, satu yang sangat baik dalam mendengar suara Roh Kudus ini ialah yang pertama-tama, ia sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Dia bersama dengan saya. Jadi selalu selaras dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi tidak ada suara yang mengatakan atau kita katakan suara Roh Kudus, tapi dia bertentangan atau melawan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, bagaimana jika saya silap dengar? Kan kita ini kadang-kadang mendengar ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk emosi, termasuk kecenderungan kita, ataupun kita punya ketaksuban dan sebagainya. Beli bersama dengan saya. Kita mau cari itu binatang Tuhan, tapi tiada. Sepanjang hari dari pagi sampai malam tiada juga. Tiba-tiba nampak daun bergoyang saya makan bergoyang pun macam telinga babi. Itu sebabnya mengapa ada yang silap, kan? Sebenarnya bukan binatang, tapi melibatkan kemalangan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita punya silap. Bagaimana jika kita silap dengar? Kita adalah anak Allah. Bersama dengan saya. Kita tidak takut, bukan kita mau berbuat salah, tapi kita tidak takut jikalau kita berbuat salah. Karena kesalahan kita telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Dan Bapa mendengar kita. Amin. Tuhan mendengar kita walaupun kadang-kadang kita salah. Nah, sangat baik luar biasa pada minggu lepas, dan kita akan ulang lagi pada minggu ini, yaitu jikalau pun itu merupakan keputusan yang salah dan melahirkan hal-hal yang musibah, salah, kepahitan dan sebagainya, Tuhan masih boleh menyembuhkan, memulihkan, dan yang lebih indah adalah menukar atau mengubah kutuk menjadi berkat. Belum sama dengan saya. Tapi saya mau kita sensitif ini, saya mau kita sensitif sini, maksudnya kita percaya yang kita boleh mendengar suara Tuhan. Pada hari ini kita naik kelas sedikit, yaitu bagaimana kita membuat keputusan dengan hikmat Tuhan sendiri. Amin. Dalam 1 Korintus 1:30 ini ialah dasar firman Tuhan yang kita akan pakai. Sebenarnya dari ayat 24 lah, kita boleh rujuk dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 24 sampai ayat yang 30. Ayat 30 mengatakan, tetapi oleh dia, bukan oleh siapa-siapa, bukan karena masuk university, bukan karena banyak skill, sudah ada pemahiran, dan begitu bertapa, ada sudah pengalaman bertahun-tahun sudah, bukan. Tapi oleh karena dia, kamu
berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah dalam menjadikan hikmat bagi kita. Jadi kita ada hikmat karena Yesus. Dia malah membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Penting ini. Saya mau kita lihat firman Tuhan sebagai dasar bahwa kepemilikan kita hikmat itu ada daripada Tuhan. Dan oleh karena dari Tuhan dan hikmat itulah pribadi Yesus sendiri yang Bapa jadikan dalam kita sebagai hikmat, maka kita boleh, saya mudah-mudahan akan saya sampaikan, boleh membuat keputusan yang tepat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nomor 2. Idea besar dalam khotbah ini atau dalam tema khotbah kita pagi hari ini ialah begini. Memiliki Kristus bermaksud memiliki hikmat Allah. Itu sama dengan saya. Kamu ada Tuhan Yesus, kamu ada hikmat. Kalau tidak paham apa itu hikmat, itu adalah kebijaksanaan, kepandaian, wisdom. Tapi lebih daripada itu adalah orang bilang ada insting. Oh, saya suka itu. Ada walaupun tidak nampak kan dari segi mata kasar, tapi kita ada perasaan, kita bukan perasaan, kita ada satu yang berbicara dalam hati kita bahwa itu yang tepat, ada insting. Bersama dengan saya, tidak perlu hidup dalam ketakutan ketika berhadapan dengan. Oleh itu, anak Tuhan tidak perlu hidup dalam ketakutan ketika berhadapan dengan keputusan. Apa yang harus saya pilih? Kita boleh percaya, mendengar, melangkah dan menyerahkan hasilnya pada Bapa yang mengasihi kita dengan iman. Bersama dengan saya ulang balik. Kita boleh percaya, maksudnya dengan iman, yaitu mendengar, melangkah dan menyerahkan hasil kepada Bapa yang mengasihi kita. Amin. Malah dalam banyak hal kita diminta untuk melangkah lebih dahulu. Ini bersama dengan saya. Tapi Tuhan bagi satu platform yang sangat indah, yaitu suara Roh Kudus yang kita belajar pada minggu lepas. Masih ingat lagi satu peristiwa dalam Alkitab, yaitu ketika Petrus dan rekan-rekannya melihat Yesus berjalan di atas air. Jadi dia tanya, kalau saya membuat keputusan, semada dia boleh berjalan atau tidak? Dia bilang begini, Tuhan, jikalau itu adalah kamu, jikalau kamu itulah Yesus yang saya kenal, kamulah itu betul-betul bukan hantu, bawalah panggillah saya untuk berjalan di atas air. Dan Yesus bilang, marilah, dia bilang. Dia melangkah, dia keluar, dia berjalan, dan dia berjalan. Ketika dia berjalan, matanya tertuju pada Tuhan. Dia berada di atas air, dia floating. Dia mengatasi gravity, dia mengatasi hukum alam. Tapi ketika dia mulai melihat bukan pada Yesus, tapi karena firman Tuhan mengatakan air sudah mulai macam dia punya ombak makin kuat. Dia mulai melihat dia punya sekeliling, akhirnya dia mulai tenggelam. Tapi sesuai ini, dia tidak terus tenggelam. Kalau betul di air, kalau tenggelam nanti tiba-tiba hilang itu power ataupun ada benda walinjangan hilang, hilang itu bahkan. Tapi dia pelan-pelan tenggelam. Maksudnya iman dia semakin seru. Maksudnya kita lihat ini. Yang pertama sekali dalam firman Tuhan ini adalah sebelum kita memutuskan untuk keluar dari air, ataupun Petrus keluar dari air, pertama-tama dia mendengar suara Tuhan. Dalam konteks kita mendengar suara Roh Kudus. Bolehkah kalau kau itu panggil saya, beri adakah saya berbicara di air? Tuhan Yesus bilang, marilah. Kalau jawaban Tuhan pada waktu itu dia katakan, jangan diam-diam ke sana, Petrus mungkin tidak akan jalan. Tapi dia mendengar suara Tuhan, dia katakan, marilah, malah dia pun bertindak dengan iman. Cuma yang sustain dia sepanjang dia berjalan air itu adalah, adakah dia tetap percaya. So, mengapa dalam konteks mendengar suara Tuhan dan juga membuat keputusan ini, kita harus konsisten dengan iman. Malah ketaatan kita mau taat sebagai orang percaya, bukan taat perbuatan. Rajin ke gereja, baca firman Tuhan, itu penting semua. Berbuat baik, menderma dan sebagainya, betul, itu baik. Tapi bukan ketaatan di sana, tidak berbuat dosa, taat berbuat baik dan sebagainya, itu betul, tapi bukan di sana dasarnya. Dasarnya adalah ketaatan iman. Paulus katakan, kami dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, membimbing jemaat kepada ketaatan iman, supaya tetap percaya. Jadi apa yang kita dengar setiap minggu di sini adalah supaya kita tetap percaya. Yang mau suruh supaya kita percaya, kita tetap percaya. Dan itu yang sustain kita untuk terus berada dalam kuasa panggilan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi bukan bagaimana saya mesti membuat keputusan yang sempurna. Jadi dalam pembelajaran ataupun kita punya pendengaran firman Tuhan pada hari ini, bukan bagaimana saya mesti membuat keputusan yang sempurna. Bukan how to. Kita tidak mengajar kita bagaimana atau bagaimana macam mana membuat keputusan dan sebagainya. Oh, pertama-tama tiup daun
kari daun sudah sampai itu masih hijau atau tidak, bukan itu. Tetapi siapakah saya? Kita belajar siapakah saya, identiti kita dalam Kristus ketika saya perlu membuat keputusan. Dan ketika kita membuat keputusan, kita tanya diri kita, siapa kita di depan Tuhan? Anak yang dikasihi Tuhan. Minggu lepas saya tegas sekali, kita dikasihi Tuhan. Tuhan sayang dengan kita. Amin. Tuhan menyerahkan segalanya bagi kita. Kita memiliki sesuatu yang dimiliki oleh Yesus. Saya mau tanya kamu, ketika Tuhan Yesus membuat keputusan, adakah dia membuat keputusan yang salah? Alamak, silap usah kasih sembuh saya itu. Sembuh sejadi itu sudah balik berdosa itu. Tidak. Tuhan membuat keputusan yang tepat. Dan dia adalah kita ada dalam kita sebagai hikmat. Jadi kita belajar dalam khotbah ini, dasar dia adalah siapa saya sebenarnya. Jadi saya adalah anak Allah, Kristus adalah hikmat saya, Roh Kudus tinggal dalam saya, Bapa memimpin saya, dan saya tidak perlu takut. Saya mendahului apa yang saya mau cakap, termasuk takut untuk membuat keputusan yang mungkin salah. Karena saya bilang tadi, kita dipengaruhi dalam dunia sekarang ini, dalam keadaan sekeliling sebagai manusia sekarang ini, dipengaruhi oleh berbagai faktor ketika membuat keputusan. Walaupun keputusan itu remeh-temeh, apalagi hal yang penting, memilih istri, memilih suami, dan sebagainya. Kadang-kadang kita berdasarkan fisiologi kan tinggi, nanti kalau saya kawin rendah juga habislah macam mana mau menamatkan generasi pendek ini. Jadi banyak yang dipengaruhi itu jokes kan. Haleluya. Saya puji Tuhan Pak. Saya sama istri pendek, tapi anak-anak kami ada juga yang tinggi dan kami lah. Bukan berdasarkan genetika, Tuhan memberkati kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi tidak perlu takut, walaupun kadang-kadang kita buat keputusan yang salah. Oke, mari kita lihat. Kita tidak kekurangan hikmat. Amin. Dalam 1 Korintus 1:30 yang kita baca tadi, Paulus tidak berkata Kristus akan suatu hari nanti sekonyong-konyong selepas kau masuk kelas sekolah teologi dan sebagainya. Bukan. Selepas kau berdoa dan berpuasa, tidak. Yaitu menjadi hikmat bagi kita. Dia berkata, Kristus telah sekarang ini, semua kita sama ini. Kita memiliki hikmat Allah. Bersama dengan saya. Ini adalah realiti kita sekarang dalam Kristus. Now, it's now. Kita memiliki ini. Jadi firman Tuhan pada hari menyadarkan kita bahwa siapa kita. Kita memiliki hikmat tersebut, membuat keputusan berdasarkan konteks topik khotbah hari ini. Karena Yesus adalah hikmat kita. Dan Yesus tinggal dalam kita. Jemaat, persoalannya bukan adakah saya cukup baik atau bijak. Persoalannya ialah adakah saya memiliki Kristus. Amin. Ada Yesus, ada hikmat. Jika kita memiliki Kristus, kita memiliki Dia yang adalah hikmat Allah sendiri. Oke, tetapi konsep hikmat ini sebenarnya bukan suatu yang baru. Ini sudah Tuhan nyatakan dari perjanjian lama lagi. Nanti kita lihat bersama-sama. Dari dahulu Tuhan sudah menyatakan bahwa hikmat itu datang daripada Tuhan sendiri. Amin. Mari kita lihat yang berikutnya. Hikmat Allah dinyatakan dalam Kristus. Dalam perjanjian baru, hikmat itu dinyatakan di dalam Kristus. Amin. Kalau dalam perjanjian lama nanti kita tidak perlu bahas sekarang ini, saya menyatakan saja. Padahal ketika Amsal mengatakan bahwa bijaklah, dia bilang, jikalau seorang pemuda itu tidak terpengaruh dengan kata-kata manis, macam itu adalah mungkin dia kaitkan dengan seorang wanita dan sebagainya. Kan? Tidak bijak bagi orang yang awal-awal pahit sudah mabuk-mabuk dan langkah seperti itu. Maksudnya dia berbicara tentang apa yang kita buat, apa yang harusnya kita tidak buat. Tapi di perjanjian baru hikmat itu diberikan kepada kita melalui pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-24 yang saya katakan tadi, 1 Korintus 1:24, kita sudah baca tadi ayat 30. Firman Tuhan mengatakan Kristus adalah kekuatan Allah sesuka ini. Bukan hanya dia berbicara tentang hikmat, tapi kekuatan atau dunamis dalam bahasa Greek. Dan itu dunamis, dari perkataan dunamis itu wujud timbul perkataan dynamite, itu bom, kuasa letupan. Maksudnya kuasa yang kita miliki oleh karena Kristus dalam kita itu luar biasa. Dia boleh meletus, dia boleh memberi impact kepada orang sekeliling kita secara rohani. Bersama dengan saya. Jadi Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Paulus kemudian membawa kita kepada puncaknya ayat yang 30 yang sudah kita baca tadi, bahwa Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dia beritahu dulu bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
Kemudian ayat yang 30 diberitahu dia ada dalam kamu, dalam kita. Hikmat bukan sekadar informasi, satu pengetahuan, satu ilmu tentang apa yang harus kita lakukan, tetapi hikmat Allah datang kepada kita sebagai pribadi. Kan? Saya suka ini. Yesus bilang, aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku, dan aku di dalam kamu. Immanuel berserta dengan kita, tinggal dalam kita, malah tabernakel di dalam diri kita, reside dalam diri kita sebagai bait Allah, sebagai rumah Tuhan. Amin. Hikmat bukan sekadar informasi tentang apa yang harus kita lakukan, tapi hikmat Allah datang kepada kita dalam pribadi Kristus. Sebab itu orang percaya tidak hanya memiliki hikmat, bukan hanya memiliki hikmat, tapi kita memiliki Yesus. Bila kita memiliki Yesus, kita memiliki segala-galanya. Beli bersama dengan saya, maksudnya kita di-establish sekarang ini bahwa kita punya hikmat, dan hikmat itu membawa kita untuk membuat keputusan yang tepat. Kan? Tuhan, atau lebih tepat Bapa di surga yang tidak menyayangkan anaknya, tapi menyerahkan bayi kita, malah mati di kayu salib untuk anak saya. Bagaimana mungkin satu kemustahilan atau yang satu impossibilities bahwa tidak boleh tidak, bahwa dia juga memberikan kita yang lain. Tapi jangan pikir begini, oh saya miliki Yesus, soal itu kalau saya minta hikmat baru dia akan bagi. Tidak. Maksudnya ya, apabila kamu memiliki Yesus, di dalam Yesus package semua sudah ada. Berkat, kesehatan, kuasa, dan hikmat. Kebenaran, penebusan. Amen. Pengudusan. Haleluya. Sebab itu orang percaya tidak hanya memiliki hikmat, kita memiliki Kristus, dan Kristus adalah hikmat bagi kita. Seterusnya, mari kita lihat ini. Di dalam Kristus terdapat segala harta hikmat. Saya suka ini. Maksudnya hikmat ini bukan hanya hikmat membuat keputusan, tapi hikmat dalam berbagai hal yang lain. Termasuk ide-ide bagaimana kita memulahkan. Bukan memulahkan, saya memulahkan sudah mulah. Ataupun menaikkan, ataupun meningkatkan daya tahan, ataupun kita punya situasi kehidupan kita. Tuhan bagi ide. Kan? Saya percaya itu. Dari masa ke masa Tuhan akan mencetuskan ide bagi kita. Mungkin tiba-tiba jangan halang. Jika itu timbul di pikiran kamu, Tuhan mau kamu pergi vacation, pergi melancong, pergi rekreasi bersama keluarga. Kan? Kayak duit baik bukan murah-murah, ya tinggi saja. Saya teringat satu film kan, satu film Yes Man kan? Yes Man. Dia ini jenis yang tidak suka betul buat apa-apa yang dia tidak suka orang lain apa sih cakapnya? Ialah dia selalu suka katakan tidak. Kalau kawan-kawan dia bilang, mari kita pergi tengok orang main bola, tidak, terima kasih. Nah, macam itu. Akhirnya dia pergi satu seminar. Nah, ini film bukan betul, ini bukan firman Tuhan. Dalam seminar itu atau dalam bengkel itu dia katakan, itu orang yang punya itu bengkel dia katakan, coba satu hari atau dalam satu bahasa, jangan katakan tidak, semua katakan iya, yes. Jadi bila dia mula ubah dia punya keputusan yang dari tidak pada iya, macam-macam yang dia alami. Tapi di akhir cerita itu bagus, dia punya cerita dia. Akhirnya memberi impact yang positif pada dia. Ini pengajaran dalam film tersebut, bahwa saya katakan sini dalam konteks firman Tuhan, bila kita mendengar suara Tuhan dan kita katakan iya, dia membawa kepada kita sesuatu yang luar biasa. Amin. Kecuali lah kalau dia bawa kita suara hati kita itu, katakan suara hati itu kita tidak tahu bahwa suara tulus atau bukan, itu membawa kita untuk melanggar ataupun bertentangan dengan firman Tuhan. Haleluya. Kristus adalah hikmat kita tidak perlu melihat diri kita sebagai orang yang miskin hikmat. Jadi mulai hari ini jemaat Tuhan, kalau kamu memiliki Kristus, jangan lihat kamu kekurangan hikmat. Jika kamu rasa kekurangan hikmat, juga dari Yakobus firman Tuhan mengatakan, saya sudah mendahului apa yang saya mau sampaikan, minta, karena Tuhan akan memberi dengan begitu ikhlas, dengan murah hati dia mau bagi kita hikmat. Nah, tapi sebenarnya saya beritahu kamu, hikmat sudah ada dan diri kita. Yang perlu kita minta ialah kita sadar dan bangkitkan iman itu, percaya bahwa kita memiliki hikmat tersebut. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jangan lagi bilang saya miskin hikmat atau tidak
Ada baik juga ini merujuk pada orang yang lebih tahu kan dalam banyak hal dan hal-hal yang bersifat duniawi lah. Bagus juga. Tapi jangan katakan yang kamu tidak memiliki hikmat. Sesuai jika lu dalam situasi di mana kamu tidak ada pilihan dan kamu hanya sendiri saja bergantung kepada Tuhan, seperti tujuan Tuhan untuk membangkitkan iman kita, bahwa kita boleh membuat keputusan yang tepat. Kita mungkin tidak mengetahui segala sesuatu, betul kan? Apalagi masa depan kita. Tapi kita mempunyai Dia yang mengetahui segala sesuatu, termasuk masa depan kita. Ini kayak ada punya kata kunci ya. Kalau kamu lihat ini, saya tidak tahu. Saya tidak tahu semua jawaban, tapi saya mengenal Dia yang memegang semua jawaban. Jadi ketika membuat keputusan, kita sudah berpikir sedemikian rupa, saya memiliki hikmat karena hikmat itu milik Kristus. Dan Tuhan akan pasti membimbing saya untuk membuat keputusan yang tepat. Saya beritahu saudara, keputusan yang tepat ini bukan selalunya, bukan selalunya dimulakan dengan saya berjanji saya pasti inilah keputusan yang tepat. Tidak. Tapi ada ketika kita mulai melangkah dengan iman. Beli bersama dengan saya, tidak kata-kata pun. Contoh, mau bakar atau tidak bakar? Kalau bakar, rasional dia memang tidak boleh bakar, karena dia punya kayu masih muda lagi, tidak boleh bakar. Memang kalau bakar pun kau susah, kamu murah itu kau jadi hitam lagi, belum tentu bersih. Tapi kau melangkah dengan iman bahwa jika ini yang Tuhan mau saya lakukan, dia sudah sediakan segala keperluan saya, malah saya bertindak dan melangkah dengan iman, saya nyalakan api. Bukan kau bilang saya buat keputusan, bukan perkataan, tapi lebih kepada tindakan. Kita nyalakan api dan airnya dia terbakar dengan bersih sekali. Macam bakar ladang, contoh lah. Jadi sebenarnya keputusan itu kita ambil dalam bentuk tindakan. Saya tidak tahu semua jawaban, dengar ya. Tetapi saya mengenal Dia yang kita percaya, yang memegang semua jawaban. Setakat ini kita tahu bahwa hanya hikmat ini menuntut kita untuk percaya. Jadi semuanya membawa kepada kita kepada iman. Seterusnya, saya membuat keputusan sebagai anak, ini paling penting. Saya membuat keputusan sebagai anak Tuhan, sebagai anak yang dikasihi Tuhan. Boleh bersama dengan saya. Jadi saya tidak perlu takut. Saya yakin bahwa Bapak saya menyokong saya, memberkati saya, malah support saya. Dan jika saya silap, Dia akan bantu saya memperbetulkan. Dan jika silap, Dia memberi impak negatif pada saya, Dia akan tetap pulihkan saya. Dan jika saya melakukan kesilapan ataupun keputusan yang tidak tepat, saya mendengarkan saya sampaikan, Dia masih dan tetap tinggal bersama dengan saya, tidak tinggalkan saya, malah tidak menghukum saya. Jadi perkataan memutuskan itu atau membuat keputusan sebagai anak itu sangat penting. Bukan yang bilang anak tiri ataupun anak yang saudara dekat. Saya saudara dekat saja, jadi tidak penting bagi saya ini. Tidak. Sangat penting ini perkataan anak ini. Dalam Roma 8 ayat 45 Tuhan mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Ini sangat penting. Kita bukan membuat keputusan sebagai orang asing, yatim rohani, hamba yang takut dihukum. Betul kan yang saya buat kan? Silap sikit. Kadang-kadang kita begitu kan, pikir begitu. Kita membuat keputusan sebagai anak Bapa. Anda tidak perlu mengetahui segala sesuatu untuk mempercayai Bapa. Betul kan? Tidak perlu tahu segala sesuatu, tapi kita percaya kepada Bapa. Dan Bapa tidak meninggalkan anaknya tanpa pimpinan. Nah, saya memberitahu kita, mungkin kamu katakan, tapi Bapak saya atau Bapak yang dalam film yang saya lihat, tapi yang saya nampak ibu tiri, macam-macam. Tidak, ya ini merujuk kepada Bapa kita yang di sorga. Sebenarnya mengapa kita berdoa Bapa kami yang ada di sorga? Walaupun sebenarnya dia dalam hati kamu, dalam diri kita, bersama dengan kita, tapi kita spesifikasi katakan bahwa this Father yang ada di sorga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak kita mengasihi kita, malah mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya pada waktu kita masih berdosa. Apalagi jika kita sudah menjadi anak. Pada waktu kita masih berdosa, banyak dosa kita buat, kadang-kadang kita buat baik juga lah. Tapi kita bukan anak Bapa, tapi kita berdosa. Tapi Tuhan, Bapa di surga masih mau memberikan Yesus mati untuk kita. Apalagi jika kita sudah menjadi anak Bapa. Seterusnya, anak-anak Tuhan mengenal suara Bapa. Ini sudah kita belajar pada minggu lepas. Saya mau tekan ini karena penting, ada hubungan dengan kedudukan kita sebagai domba dan gembala. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka
dan mereka mengikuti aku. Supaya perkataan sini bukannya mendengar, tapi mengikut. Jika kita mengikut Bapak di depan, sebenarnya siapa yang membuat keputusan? Arah mana yang harus ditujui? Bersama dengan saya. Kita ini sebenarnya kan orang-orang yang percaya pada Bapa, pada Tuhan Yesus, orang Kristen sebagai domba dalam konteks ini. Kita tidak sadar kita membuat keputusan yang tepat. Itu bersama dengan saya. Hello. Tidak sedang yang sedang membuat keputusan yang tepat. Tapi sebenarnya ini perlu saya memberitahu karena nanti kita perlu melihat dengan tepat bahwa kemuliaan itu bukan karena saya buat keputusan yang tepat, tapi karena Yesus membuat keputusan bagi saya. Ini dulu rumah saya. Saya tahu Tuhan sayang dengan saya, Tuhan sayang dengan kita. Amin. Kita akan ikut Bapa. Jadi ini revelation pada kita bahwa bukan how to hear, tapi you will hear. Kamu pasti mendengar. Dalam konteks ini adalah how to make a decision. Tuhan sudah membuat keputusan bagi kamu. Tapi Tuhan tidak akan buat kita seperti robot. Tuhan mau kita involve secara emosi, secara rohani, secara fisikal. Tuhan mau kita involve. Saya kita merasakan this is ours. Ini kita ada sense of belonging. Tapi sebenarnya jika dalam konteks firman Tuhan itu kita ikut gembala. Siapa jalan depan? Hello. Siapa jalan di depan? Gembala. Gembala yang membuat keputusan dengan saya. Kalau kita tahu ini segala kemuliaan hanya bagi Dia. Yesus tidak menggambarkan domba sebagai makhluk yang perlu mencari suara gembala dengan panik. Mana sudah? Dia bilang kiri ke kanan. Guide bilang jangan jalan di depan saya tidak ikut kau nanti. Jangan jalan di belakang saya, mungkin saya tidak akan pimpin, tapi jalan di sebelah saya. Tapi saya berdoa, Tuhan Yesus sentiasa berjalan di depan kita. Amin. Domba-domba, Dia berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Ini adalah identity, bukan prestasi ya. Bukan dia bilang, saya dengar kalau si Denny yang berdoa, tapi kalau si Pak Erik, dia menyanyi korke boleh lah. Tidak. Tuhan memberi kita privilege, seperti privilege-nya di kuasa dinamis ini, hikmat ini untuk membuat keputusan bukan berdasarkan prestasi, tapi berdasarkan siapa kita dalam Kristus. Amin. Haleluya. Begini baik sebenarnya begini. Tadi pun Tuhan cakap tentang iman, kan? Bila Petrus dia punya iman jatuh, dia itu bukan prestasi. Itu adalah dia sedang membuka, menerima atau tidak apa yang Tuhan memberi pada kita. Maksudnya macam kapal lapai. Selain besar kau buka, lebih banyak air kau dapat. Air itu ada, tetap ada. Ada untuk kamu. Malah ada stok untuk kamu, tangki banyak. Saya cakap soal ini karena di stok selalu kehabisan air. Cukup, tapi adakah kau buka? Karena Tuhan tidak akan paksa. Dia tidak akan jadikan kita robot. Dia mau kita buka, itu iman kita untuk menerima. Amin. Dan saya percaya bila mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita buka si lawas sedia awal-awal. Betul tidak? Oh, haleluya. Kita tidak berusaha menjadi domba supaya dapat mendengar suara gembala. Kita mendengar karena kita sudah, belum bersama dengan saya, sudah, semua sudah. Yang belum terima Yesus menjadi milik gembala. Mari kita lihat seterusnya. Tuhan memberi hikmat dengan murah hati. Yang saya cakap tadi itu, mendahului sudah saya cakap tadi, yaitu dalam Yakobus pasal 1 ayat 5. Allah akan memberi kepada semua orang dengan murah hati. Dan kita akan minta. Bila kita minta, Allah akan memberi kepada semua orang dengan murah hati yang tidak membangkit-bangkit. Kan? Dia tidak tuntut harga. Perhatikanlah hati Bapa. Murah hati tidak mencela. Tidak membangkit-bangkitkan kelemahan kita atau membangkit-bangkitkan apa yang Dia sudah beri dengan kita. Sebenarnya begini, Ben. Bukan Tuhan bagi percuma dengan kita. Tapi Tuhan sudah menerima bayaran bagi pihak kita. Yang hikmat kita terima itu sudah dibayar dengan kematian Kristus. Jadi Yesus yang bayar untuk kita. Jadi Tuhan tidak perlu bangkit, karena jika ada sesuatu yang Dia tuntut dari kita, Dia sudah tuntut dan tuntut tuntas, lunas di kayu salib dengan darah Yesus dan kematian Kristus. Amin. Jadi apabila kita berhadapan dengan keputusan yang sukar, kita tidak datang dengan mengatakan, Tuhan saya bodoh, tolong saya. Kan? Tidak. Tapi kita datang sebagai anak.
Bapa, Engkaulah sumber hikmat, saya percaya padamu. Jadi kita datang dengan berani. Amen. Haleluya. Mari kita lihat yang berikutnya. Bapa sendiri berjanji memimpin. Di mana kita pakai ayat tadi itu? Dalam 10, Yohanes 10 kan? Yang dia katakan bahwa dombaku mendengar suaraku dan mereka akan mengikuti aku di depan. Maksudnya di depan dia berjalan, memimpin. Aku hendak mengajar, dan Mazmur 32 ayat 8 dia katakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuhi. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Perhatikanlah kata hati Tuhan. Perhatikan hati Tuhan. Dia katakan mengajar, menunjukkan, memberi nasihat, dan memperhatikan. Itu bukan Tuhan yang jauh. Tuhan dekat dengan kita, maksudnya dia bersama dengan kita. Mungkin kadang-kadang kita buat keputusan yang salah, Tuhan akan berikan suara di hati kita, mendengar suara Roh Kudus. Setelah kita belajar pada minggu lepas, peka di suara Roh Kudus, Tuhan memperbetulkan kita. Ini Bapa yang terlibat dalam perjalanan anaknya. Kita tidak berjalan seorang diri mencari jalan. Bapa sendiri berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan. Itu peranan gembala oleh Yesus. Amin. Haleluya. Jadi, kalau kita mau simpulkan, bolehkah saya berani membuat keputusan? Jawaban dia ialah bahasa serta semua terus dia bahasa bertengah. Nanti tidak umat yang lain berkata, iya, boleh. Bukan karena saya pintar, tapi karena saya dengar melalui firman Tuhan pada hari ini, siapa saya adalah Kristus. Bukan karena saya sangat bijak, bukan. Saya bikin industri, bikin industri aja tidak bikin. Karena itu perlu sijil-sijil, kalau kerja mau dapat gaji bagus, itu sijil penting. Ada juga banyak skill sana, tapi yang kenapa kaya karena tidak sijil. Jadi beginilah. Oke, bukan saya tidak mungkin tersilap. Ini sangat cantik ini. Kita sudah pergi fase yang terakhir ini. Bukan saya tidak pernah silap. Saya berani buat keputusan, ya. Tapi bukan karena saya buat keputusan karena saya tidak pernah buat silap, bukan. Oke, sebenarnya bukan saya dapat mengetahui masa depan, bukan saya tahu, bukan itu. Terutama orang-orang yang terlibat dalam perencanaan masa depan, kan? Bijaklah dia itu, dia guna statistik, mungkin tidak tahu apa lagi dia guna matematik kan? Saya tahu silap keputusan si YB, sepatutnya bukan itu kan? Tetapi karena pertama Kristus adalah hikmat saya, kedua Roh Kudus tinggal dalam saya, ketiga Bapa memimpin saya, dan yang terakhir yang penting sekali saya adalah anak. Saya mau tambah di situ yang dikasihi Tuhan. Men, saya boleh melangkah bukan karena saya tahu segala-galanya, tapi karena saya mempercayai Dia yang mendahului perjalanan saya sebagai seorang gembala. Amin. Haleluya. Bagaimana jika saya tersilap? Ini fase yang terakhir, berdua, dan terakhir dalam pembelajaran ataupun menerima firman Tuhan hari ini. Bagaimana jika saya tersilap? Ini soalan yang sangat penting untuk khotbah hari ini. Jadi, jawaban dia, jangan. Kalau kamu cukup PK, kamu tidak akan merasa tidak pernah salah. Itu bukan janji Alkitab. Perkataan mengatakan kalau kamu cukup peka, kamu tidak akan pernah salah. Saya tidak berani mengucapkan begitu, walaupun kita sudah belajar mendengar suara gembala, suara Roh Kudus. Tapi saya tidak katakan bahwa kita tidak pernah berbuat salah, karena kita adalah orang-orang yang dipengaruhi bukan hanya dengan rohani, siapa kita, identitas kita, tapi emosi, tubuh kita, dan pikiran kita. Yang logik, rasional, yang normal, susah berpikiran abnormal dalam dunia yang normal. Tapi normal bagi dunia itu abnormal bagi Tuhan. Kita kena pikir di luar kotak. Tapi susah untuk mau sinkronize dengan apa yang Tuhan katakan jika kita hidup masih dalam dunia. Jadi kita masih boleh membuat keputusan-keputusan yang salah. Mungkin tidak salah sepenuhnya lah, kan? Kita bertujuan baik, kan? Suara kita tidak sesuai. Keputusannya betul, tapi cara kita tidak betul. Jadi itu pun menyakitkan, itu pun juga tidak sesuai. Betul tidak? Boleh bersama dengan saya? Sebaliknya dalam Roma 8 ayat 1 ini kita pegang janji firman Tuhan, karena kita dalam Kristus walaupun kita silap. Malah firman Tuhan dalam ayat 8 ayat 1 ini adalah untuk orang-orang yang buat silap. Tetapi oleh karena dia dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ini yang luar biasa.
Bukanlah saya beritahu kamu, pergilah buat keputusan yang salah. Tidak. Dengar suara Roh Kudus, peka dengan suara Roh Kudus. Kita tahu suara itu suara Roh Kudus karena kita tahu bahwa kita anak Allah, anak domba, domba para gembala. Kita boleh buat keputusan yang tepat karena kita yakin, kita percaya bahwa kita adalah hikmat Allah. Tapi jika saya tersilap, bagaimana? Itulah kadang-kadang orang kata, ini betul juga ini. Jangan buat keputusan waktu bodoh, waktu emosional dan sebagainya. Jangan. Karena waktu emosi, waktu bodoh ini, jangan bilang hikmat dunia, jangan bilang hikmat firman Tuhan. Hikmat dunia aku kok tidak pakai, Pak. Saya sudah emosi kan? Kebiasaan kita kan, kita punya peraturan ialah jangan sentuh anak murid. Kan? Memang tidak boleh. Firman Tuhan lagi lah. Tadi kita ini tidak jumpa nasib, jumpa ketua adat. Kalau jumpa hakim, terus akta silap sedikit kena buang kerja. Nasib kena aksi harus saja karena sakit hati berbabi saja. Saudaraku, Roma 8 ayat 1 memulihkan kita, meyakinkan kita bahwa kita tidak pernah ditolak walaupun kadang-kadang kita buat silap. Kalau keputusan kita ternyata tidak tepat, kita tidak kehilangan status sebagai anak. Bapa tidak membatalkan kasihnya. Karya Kristus tidak menjadi tidak cukup, ataupun karya kasih karunia bukan tidak menjadi cukup. Ini kedua kali sudah kau buat keputusan yang salah. Tiada, sudah ini peluang kau. Yang kemarin pun kau sudah ambil habis karena kau mau buat salah lagi. Tiada, sudah. Tidak pernah habis. Malah saya bertemu satu rahasia yang luar biasa. Lebih banyak pelanggaran. Jangan pergi bilang si Denny sudah melanggar semua. Melanggar sini pasal tidak. Di mana banyak pelanggaran, di situ berlimpah kasih karunia. Ini pernyataan firman Tuhan. Dia mau yakinkan kita bahwa walaupun kita silap, kalau si mama, si bapak sudah give up, sudah nanti pada yang rambutnya yang sudah, Bapak di surga masih ada ruang untuk Anda. Amin. Ini luar biasa. Haleluya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Mari kita teruskan ini. Kesilapan kita tidak lebih daripada kasih karunia. Boleh bersama dengan saya, Roma 8:28. Kita masuk ke pasal berikutnya, yaitu untuk jadi berkat. Boleh bersama dengan saya, Roma 8:28. Kita tahu sekarang firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk keputusan kau yang salah itu. Saya tidak suruh, tapi waktu emosi dan sebagainya. Rohani juga ada, pimpin hujan juga ada. Nah, bukan bajunya, banyak betulan saja. Kadang-kadang kita salah, tetapi Tuhan boleh menggunakan segala sesuatu itu. Apa firman Tuhan katakan, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Selalu orang akan, dulu sebenarnya bila saya baca ini kan, saya pun tidak yakin deh. Saya tidak yakin bahwa segala sesuatu itu segala sesuatu. Yang saya bilang kan, kalau saya mau jelaskan, segala sesuatu ialah segala sesuatu yang baik-baik yang kau buat saja. Tapi satu hari Roh Kudus bilang, Denny, kalau segala sesuatu lah Pak. Kalau semua lah Pak. Saya jemput, tapi betul. Tuhan saya bilang termasuk kesilapan yang saya buat. Iya, dia bilang. Maksudnya bukan Tuhan campur tangan, maksudnya dia mengasah apa yang kamu buat, tidak. Tapi Tuhan masih bersama dengan kamu. Ketika kamu berjalan di lembah, dan semua kamu, coba kita lihat ini Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, kan? Yang awal-awal Tuhan membimbing aku, Tuhan menuntun aku, Tuhan membaringkan, semua Tuhan yang buat. Tapi bila satu peringkat, bila aku berjalan, bukan Tuhan suruh dia jalan sana. Bila aku berjalan di lembah kekelaman, saya tidak suruh, Tuhan tidak suruh berjalan. Tapi firman Tuhan mengatakan di situ gadahmu dan tongkatmu. Sebenarnya Tuhan, kalau saya Tuhan kan, saya tidak mau pergi masuk, itu masuk lumpur masing-masing lah kan. Tapi Tuhan ada di situ dengan tongkat dan giginya gadah. Oh haleluya, inilah Bapa kita yang surga mengasihi kita. Amin. Tuhan boleh mengubah untuk menjadi berkat. Ini bukan bermaksud setiap keputusan yang salah tiba-tiba menjadi keputusan yang betul. Tidak, salah tetap salah. Boleh bersama dengan saya. Tuhan, saya berdoa, dia berdoa di katil.
Wih, saya punya anak luar biasa, tidak jarang dia berdoa, sekarang dia berdoa. Dia dengar, bagus. Nanti dia dengar begini, Tuhan saya berdoa supaya ibu kota Kuala Lumpur jadi Tokyo. Jangan lagi balik. Tuhan saya berdoa supaya engkau ubah ibu kota Jepun jadi Kuala Lumpur. Ibu kota Malaysia jadi Tokyo. Dia selesai berdoa, Bapak Nabi, nah, kenapa dia kau berdoa begitu? Pak, saya salah jawab. Dia salah jawab, ibu kota bagi Malaysia ialah dia tulis Tokyo. Jadi dia mau 100% itu dia salah. Dia mau ubah, Tuhan ubah supaya ibu kota Malaysia jadi Tokyo. Karena dia jawab Tokyo. Salah tetap salah. Mari bersama dengan saya. Kalau Tuhan jawab doa dia, tidak tahu menjadi kita jadi orang Jepun mengalir. Maksud lebih dalamnya ialah maksudnya lebih dalam. Bahkan apabila sesuatu tidak berjalan dalam baik-baik, tidak berjalan seperti yang kita harapkan, Tuhan tetap mampu bekerja melalui itu dan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Contoh, bakar tidak bakar. Saya percaya Tuhan. Kalau saya bakar, kau bantu saya walaupun dia masih jauh lagi. Rumput, untuk kayu dan sebagainya. Jadi kita bakar. Artinya tidak kita bakar sepenuhnya. Kan? Jadi mulai kasih bersih itu sudah cerewet sedikit, tapi Tuhan masih bersama-sama. Kan? Bersama dengan kita. Ketika sudah kita membersihkan, sama kalau kita bakarkan, satu orang menjawab pun siapa kan? Tidak ada orang tolong kan? Bakar habis. Tapi kalau tidak habis, seserah yang kamu buat. Tapi Tuhan panggil 2-3 orang muncul. Apa yang kau buat, Tuhan masih bantu kita untuk menyelesaikan juga kesilapan yang kita buat. Bukan lihat saya. Bahkan apabila sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, Tuhan tetap mampu bekerja melalui keadaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Kesilapan kita tidak menjadi lebih besar daripada kemampuan Tuhan untuk menebus keadaan. Amin. Bapak boleh mengubah kutuk menjadi berkat. Di mana firman Tuhan itu? Dalam Ulangan 23 ayat 5. Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk menjadi berkat bagimu. Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Dalam konteks firman Tuhan ini dalam Ulangan, Tuhan bercakap kepada orang Israel yang keras kepala, yang buat salah, tegar tengkuk, istilah semua yang digunakan untuk orang Israel ini. Ini menggambarkan gambaran yang sangat indah tentang hati Tuhan. Bukan karena Israel orang Yahudi baik, malah mereka ini luar biasa. Sampai sekarang pun masih lagi tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan? Masih mengutuk. Kalau kamu nampak betul sikap orang Yahudi, kadang-kadang kita sedih juga. Ada orang yang buat pilgrim ataupun pergi ke Israel, orang-orang Kristen. Jadi mereka ikut itu Via Dolorosa. Ketika ikut Via Dolorosa itu kita ikut berapa tempat termasuk kotas ataupun bagian orang-orang Yahudi. Kalau boleh pas sana, untunglah kalau tidak akan mudah. Kalau nampak jalan Kristen, baik kalau yang salib. Sampai sekarang. Bukan karena Israel sempurna, tetapi dalam baik-baik ini. Karena Tuhan Allah mengasihi orang Israel dan mengasihi kita semua. Mengapa ada satu teologi yang dipanggil replacement theology, teologi penggantian. Nah, teologi penggantian ini melihat bahwa Israel tidak relevan sudah. Tuhan sudah lupa orang Israel. Sekarang Tuhan hanya melihat kepada gereja. Karena Tuhan sudah habis usaha segala. Saya katakan begitu secara ringkas. Dia orang Israel, tapi mereka tidak bertobat. Hanya Tuhan bilang, oleh karena penolakan mereka, akhirnya saya pilih orang-orang gereja yang terima Yesus ke Tuhan untuk pribadi. Karena mereka tidak terima Yesus. Saudaraku, tolong sadari. Replacement theology macam ada kebenarannya, tapi saya beritahu kamu, sangat bahaya. Karena kita memiliki Allah yang setia. Kalau Allah tidak setia dengan Israel, kamu pikir dia mau setia dengan kita? Kalau dia tidak setia dengan pokok anggur yang asli, dia pikir dia mau setia dengan kita, pokok anggur yang dicangkuk saja. Tapi saya tahu, karena Tuhan setia dengan saya, yang bukan Israel ini, saya tahu Tuhan tetap setia dengan Israel juga.
Israel bukan digantikan dengan kita. Ada penggenapan untuk orang Israel pada akhir zaman. Tuhan akan selamatkan. Sehingga semua perhatikan Tuhan mengatakan seluruh Israel akan diselamatkan. Saya percaya ini Tuhan kita. Saya mau cakap ini, minta maaf istri saya mau cakap ini. Saya pernah mengalami ini, saya ingat saya cerita di kerja tidak. Tapi saya minta maaf tapi sangat sesuai untuk saya menjelaskan ini bersama dengan saya. Waktu saya masih bersekolah dahulu, jauh dari istri, saya sudah bertunangan dengan dia. Belum istri, tunang. Waktu itu dia kerja di mewah, support saya juga kasihan. saya sekolah tempat jauh. Ada seorang wanita datang jumpa saya dan meluahkan perasaannya pada saya dan mau saya terima dia sebagai kasih lah waktu itu. Tuhan bagi hikmat saya jawab. Saya berkata wanita begini, dan baik-baik lelaki. Saya percaya sama itu saya rajin. Dia orang gereja semua ini, bukan ini orang gereja nih semua. Tapi itu begitu berlaku. Dia tahu saya sudah bertunang semuanya. Tapi dia mau pok silap juga. Itu raising kok. Dia sudah melakukan perasaan dia. Mencoba saya mau jawab, tapi saya dapat jawaban. Saya bilang begini, sis, kau mau bakal suami yang setia bahkan iya, yang setia dengan istri dia. Saya berkata kamu, saya adalah orang yang setia. Saya setia dengan saya punya tunangan saya. Oke, itu manusia, itu kenyataan saya. Tapi saya percaya kenyataan iman. Saya bilang, kau mau cari yang setia kan? Kau jumpa orang yang setia, betul saya setia. Jadi saya akan setia dengan istri saya yang bakal tunangan. Kalau saya tidak setia dengan tunangan saya terima kau. Maksudnya kau sudah menerima seorang laki yang tidak setia. Ini bersama dengan saya. Ini replacement teologi. Ini tidak dimuat yang tadi saya mau jelaskan. Tuhan tidak pernah abandon orang Israel. Tuhan sayang dengan orang Israel sampai sekarang. Tapi karena penolakan mereka kita dapat berkat. Bukan kita menggantikan Israel, bukan Israel tidak relevan. Tapi ada replacement teologi mengatakan demikian. Amin. Amin. Dalam Galatia, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau, hari ini kita mempunyai dasar yang lebih kuat lagi, yaitu Kristus telah menanggung kutuk bagi kita. Bukan kita tahu hanya Tuhan sayang dengan kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan bukan hanya sayang, tapi Dia bayar harga untuk dengan saya. Jadi kita double ayat clap. Itu skru kan, bukan skru kiri saja, skru kiri kanan kiri. Bahwa kita punya keyakinan bahwa kita dibutuhkan yang sangat secure, bukan karena Tuhan sayang dengan saya, Tuhan sayang dengan saya cukup baik. Tapi kalau saya buat salah macam mana? Tapi juga karena karya Kristus, Dia bayar. Di mana keadilan dan kasih Tuhan itu menjadi satu di salib, di kayu salib. Amin. Jadi bukan hanya sayang, tapi Dia sudah bayar. Belum sama dengan saya. Haleluya. Dalam Galatia pasal 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi kita. Di kayu salib kegagalan tidak lagi menentukan siapa kita. Kristuslah yang menentukan identiti kita. Jadi kita beli rest assured ketika kita harus dan perlu membuat keputusan, melangkah dengan iman bahwa saya dikasihi, dan jika saya buat kesilapan atau tidak betul sepenuhnya, karena kita tidak sempurna dalam membuat keputusan, saya percaya tidak ada penghukuman bagi saya. Dan jika ada harga yang harus dibayar, Tuhan Yesus sudah bayar itu lunas di kayu salib untuk saya. Amin. Oh haleluya. Simpulan. Salib memberi kebebasan untuk berjalan. Dalam 1 Korintus 30, Kristus telah menjadi pertama-tama hikmat, pembenaran, pengudusan dan penebusan. Baru kita nampak bahwa melalui khotbah pada hari ini kita nampak kesinambungan atau kaitan ataupun dia punya step by step. Kenapa hikmat dulu? Karena pembenaran dan karena penebusan itu membuat kita yakin di dalam Kristus kita memiliki hikmat yang pertama-tama dan membuat keputusan walaupun kadang-kadang kita keputusan yang tidak tepat. Tapi kita ada pembenaran, kita ada pengudusan, dan kita ditebus. Semua kesilapan kita mungkin kecil orang bilang, tapi itu penting. Tuhan tebus bagi kita. Kristus bukan hanya memberi kita hikmat untuk membuat keputusan, Dia juga menjadi pembenaran kita apabila kita tidak sempurna. Maka saya boleh berani membuat keputusan. Saya mau ajak sejemaat semua bagaimana demikian. Saya boleh berani membuat keputusan
karena saya mempunyai Kristus sebagai hikmat saya, dan saya tidak perlu takut jika saya silap, karena Kristus tetap menjadi pembenaran dan penebusan saya. Empat itu dia punya dalam 1 Korintus 1:24-30 tentang hikmat. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Baru dia beritahu kita kenapa pembenaran, penebusan dan penebusan di belakang. Selalu saya pikir pembenaran dulu, tidak. Karena hikmat inilah yang membawa kita untuk hidup dalam dunia sekarang ini dengan penuh keyakinan, walaupun apapun situasi, tetap di dalam perlindungan dan penebusan Tuhan. Amin. Mari kita simpulkan. Saya boleh berjalan dengan iman. Bukan saya tidak akan pernah salah. Bukan. Tapi kita melangkah dengan iman. Mungkin langkah iman kita itu betul dalam pandangan kita, tapi bukan rencana Tuhan. Kesilapan ataupun kesalahan bukan hanya kesalahan kesilapan yang kita lakukan di dunia ini, impact pada dunia ini, tapi di mata Tuhan. Mungkin apa yang kita buat itu betul. Kalau kita buat satu pemungutan suara majority, keputusan si Eko itu paling betul. Tapi di mata Tuhan mungkin tidak betul. Tapi walaupun demikian kita boleh melangkah dengan iman, bukan karena saya tidak pernah berbuat salah. Tetapi saya tahu siapa yang menyertai saya. Bukan saya tahu semua apa yang akan berlaku, tetapi saya percaya kepada Dia yang mengetahui segala sesuatu. Bukan saya sempurna dalam membuat keputusan, tetapi Kristus adalah hikmat saya dan kasih karunia-Nya cukup. Amin. Mari kita buat deklarasi iman. Boleh? Nampak jelas kan? Di belakang kita Pak. Kalau perlu berdiri, bila silakan berdiri. Kita buat deklarasi iman bersama-sama. Saya katakan 1, 2 mula, kita baca sama-sama. Boleh kan? Tidak Pak. Baca dengan iman saja, walaupun salah. Oke, mari. 1, 2 mula. Saya berada dalam Kristus. Kristus adalah hikmat saya. Saya adalah anak Allah. Roh Kudus tinggal di dalam saya. Saya mengenal suara gembala saya. Saya tidak takut membuat keputusan. Saya boleh berjalan dengan iman. Jika saya tersilap, saya tidak hidup di bawah penghukuman. Bapa tetap bersama saya. Kasih karunia-Nya cukup. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya bebas berjalan sebagai anak yang dikasihi. Oh, haleluya, luar biasa. Nah, kebebasan dalam Kristus bukan kebebasan daripada kemungkinan membuat kesilapan. Bukan kita bilang tidak pernah buat silap. Kebebasan dalam Kristus adalah kebebasan untuk berjalan dengan iman tanpa takut bahwa kesilapan kita akan memisahkan kita daripada kasih Bapa. Saya mungkin tidak tahu semua jawaban, tapi saya mengenal Dia yang memegang semua jawaban. Dia, dan yang paling penting, Kristus bukan hanya memberi saya hikmat, tapi Kristus adalah hikmat saya itu sendiri. Mari kita kepala semua kita berdoa.